Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat puding salju putih telur ya teman-teman semua. Ini kue jadul ya teman-teman semua, kue zaman dulu dari putih telur dan juga campuran dari cake vanilla. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya memakai 2 butir telur ditambah dengan 1 butir kuning telur yang sudah kita pisahkan dengan putihnya. Lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh SP. Lalu saya tambahkan juga dengan vanili ya teman-teman semua, atau bisa memakai vanilla butter. Saya tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 50 gram. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak. Kita mixer sampai kental berjejak ya teman-teman semua ya, dengan speed yang tinggi. Nah, ini cocok banget ya untuk disajikan untuk acara seperti arisan, yasinan, selamatan, ataupun yang lain-lainnya. Nah, sampai putih pucat seperti ini ya teman-teman semua ya. Nah, kalau kita mau menambahkan warna orange atau kuning telur, bisa ditambahkan ke dalam adonan telurnya tadi ya teman-teman semua. Lalu kita aduk lagi rata. Lalu kita siapkan 75 gram tepung terigu dan 100 gram mentega yang sudah kita lelehkan. Kita campur rata dulu sampai kental berjejak seperti ini ya teman-teman semua. Lalu kita masukkan tepung terigu sebanyak 75 gram dan ditambahkan juga dengan susu bubuk sebanyak 25 gram. Kita ayak dan kita campur lagi dengan menggunakan mixer ya teman-teman semua ya. Seperti itu kita ratakan. Kalau teman-teman menggunakan aduk balik juga bisa, tapi di sini saya menggunakan mixer aja supaya lebih praktis. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan 100 gram mentega yang sudah kita cairkan. Saya pakai mereknya ini merek Holman Butter ya teman-teman semua ya. Atau bisa juga pakai merek mentega lainnya, bisa pakai Royal Con ataupun yang lain-lainnya, Wishman. Mau pakai Blue Band juga bisa ya teman-teman semua ya. Nah, setelah kita masukkan lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah atau bisa menggunakan teknik aduk balik. Nah, setelah di mixer rata seperti ini, jangan sampai ada mentega yang mengendap di bagian bawah karena akan membuat kuenya bantat ya teman-teman semua ya. Seperti ini. Nah, kita aduk seperti ini, teksturnya itu lembut seperti itu ya teman-teman semua ya. Kita siapkan loyang ukuran 24, loyang tulban ukuran 24, lalu kita taruh semua adonannya di dalam loyang. Zaman dulu nih kalau beli di pasar paling doyan nih sudah kue kempus-kempus ya bahasanya itu. Enak dimakan. Ya, kita taruh seperti itu. Dan jangan lupa juga kita hentakan untuk mengeluarkan buih-buih yang ada pada adonannya ya teman-teman semua ya. Setelah itu kita panggang sampai dengan matang selama 20 sampai dengan 30 menit dengan menggunakan api atas api bawah dengan suhu 175 derajat Celcius atau tergantung dari oven-oven teman-teman semua di rumah ya. Karena setiap oven memiliki suhu yang berbeda-beda, jadi kita bisa sesuaikan. Nah, setelah dia matang seperti ini lalu kita keluarkan dari oven dan jangan lupa kita hentakan supaya mudah pada proses pembalikan atau pencopotan kue dari loyang. Kita aduk lalu kita siap untuk ngebaliknya ya teman-teman semuanya. Kita goncang-goncang dulu. Kita pastikan tidak ada bagian yang lengket di bagian bawahnya. Lalu kita balik. Dan kita angkat loyangnya seperti itu. Nah, kuenya bagus ya teman-teman. Nah, untuk puding busanya di sini saya memakai gula pasir sebanyak 200 gram.
Lalu saya tambahkan juga dengan agar-agar putih sebanyak 2 bungkus. Ini karena masih ada sisa bekas agar-agar kemarin saya pakai, saya masukkan aja, tidak sampai 1/4 bungkus ya teman-teman. Jadi kalau di resep hanya memakai 2 bungkus. Kita aduk rata antara gula dan juga bubuk agar-agar supaya tidak menggumpal pada saat pemberian air. Kita aduk rata. Lalu kita tambahkan juga dengan santan ya teman-teman, bisa menggunakan santan instan. Saya mau menambahkannya sebanyak 600 ml. Saya aduk dengan menggunakan whisk agar tidak ada yang menggumpal. Saya aduk-aduk. Saya aduk-aduk terus, dan jangan lupa juga nanti bisa ditambahkan sedikit garam untuk menambahkan rasa gurih ya. Di sini saya tambahkan juga dengan vanili. Lalu saya aduk-aduk. Nah, dan saya taruh di kompor ya teman-teman sampai dengan dia mendidih. Lalu di sini saya memakai 200 ml putih telur, sisa dari membuat pudingnya tadi, membuat cake-nya tadi ya teman-teman. Dan kita bisa mixer dia sampai dengan putih kaku ya teman-teman. Tanda-tanda kakunya adalah pada saat kita membalik baskomnya, jangan sampai ada adonan yang tumpah atau bisa dibalik. Dan saya tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir untuk membantu proses pengembangan dari putih telurnya. Kita aduk-aduk rata. Ya, seperti itu. Kita aduk-aduk rata. Nah, setelah dia tercampur rata seperti ini, nih antara dibalik sudah nggak tumpah lagi. Kita sekarang panaskan pudingnya tadi ya teman-teman, dari adonan agar-agar, gula, santan ya teman-teman. Kita panaskan di atas kompor. Lalu bisa kita tambahkan juga dengan vanili untuk mengurangi bau amis pada putih telurnya. Kita aduk-aduk sampai dengan dia mendidih ya teman-teman semua ya. Mendidihnya usahakan agak lama supaya bisa awet. Nah, setelah mendidih langsung kita siramkan ke dalam putih telur yang sudah kita kocok tadi. Selagi masih panas-panas kita siramkan dan kita aduk. Saya di sini mengaduknya dengan bisa menggunakan mixer atau bisa menggunakan whisk ya teman-teman, agar mudah tercampur dan pudingnya itu tidak memisah. Kita aduk-aduk sampai dengan uap panasnya berkurang. Dan jangan lupa untuk ratain. Nanti di sini saya tambahkan juga mau dipakaikan esen apa. Saya di sini memakai esen pisang. Jadi wanginya itu wangi-wangi pisang gitu teman-temannya. Jangan menggunakan 2 warna. Saya memakai warna kuning dan juga warna pink. Untuk menghindari pemisahan antara puding dan juga busa telurnya, jadi kita harus aduk-aduk sampai dengan uapnya itu hilang. Kita aduk-aduk. Nah, setelah uapnya hilang, kita bagi 2. Kalau saya bagi 2. Ini saya taruh di bagian paling bawah adalah warna kuning. Jadi dibikin kayak 2 layer gitu ya teman-teman semua ya. Kita sampai habis. Ya, seperti itu. Dan setelah itu langsung kita timpa dengan cake-nya ya teman-teman, sudah masak tadi. Ini cake-nya seperti berbentuk puzzle karena dia jatuh ya teman-teman. Tapi tenang, masih bisa dipakai. Nih, karena dia pas saya ngambil tuh melorot, jadi masih bisa dipasang seperti puzzle. Jadi kita urutkan aja di bagian-bagiannya, tidak mengurangi apapun. Tapi estetika pada saat mengirisnya harus hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai dia ke bagiannya itu ada yang kosong. Jadi ini langsung kita siram dengan adonan pink. Nanti dia tidak akan bercampur ya teman-teman semua, akan membentuk 2 layer. Ada layer kuning dan juga layer warna pink. Kita ratakan. Ya, seperti itu. Kita hentak-hentakan sedikit dan kita taruh di kulkas selama 1 jam, 2 jam atau bisa 1 malam untuk membuat dia semakin set ya teman-teman semua ya. Nah, ini dia kita siap masukkan ke dalam kulkas. Nah, setelah dia set seperti ini, kita goyang-goyangkan sedikit supaya ada rongga udara, atau bisa juga kita menggunakan
tusuk gigi. Kita balik. Nah, ini dia layer bawahnya adalah warna kuning, sangat cantik ya teman-teman, perpaduan antara kuning dan juga warna pink. Di tengah-tengahnya ada cake-nya, dan inilah penampakan puding busanya ya teman-teman semua. Ini dia penampakan dari puding busanya. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.